Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Betty ya. Kita akan belajar matematika. Materinya kali ini adalah bilangan pecahan. Oke, maka kita awali dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pengertian bilangan pecahannya. Bilangan pecahan adalah merupakan bagian dari keseluruhan. Nah, bentuk umum bilangan pecahan yaitu dituliskan sebagai A per B, yang mana A-nya ini adalah sebagai pembilang dan B-nya adalah sebagai penyebut. Sebagai gambaran, saya punya sebuah pizza yang saya potong menjadi 4 ya, dengan 4 bagian yang sama. Misalkan ini bagian pertama, ini kedua, ini ketiga, dan keempat ya. Keseluruhannya berarti ada 4 bagian. Nah, saya ambil satu, ini yang potongan keempat, maka satu potongan ini merupakan dituliskan sebagai bilangan pecahan adalah 1/4 ya, satu potong dari 4 potong keseluruhan ya. Bilang tempatnya penyebut ya. Nah, sekarang kita pelajari pecahan senilai. Oke, ada sebuah lingkaran, saya potong menjadi 2 di bagian yang sama, yang ini berwarna putih ya, ini yang berwarna hijau. Maka yang berwarna hijau ini nilainya sama dengan 1/2 ya, 1 dari 2 bagian. Nah, kemudian jika saya potong menjadi 4 bagian yang sama, ini yang berwarna hijau nilainya adalah 2/4. Kemudian ini yang berwarna hijau nilainya adalah 3/6, dan gambar ini adalah berarti 4 dari 8 potong, 4/8. Nah, jika kalian perhatikan, luasan yang berwarna hijau dari gambar pertama, kedua, ini luasnya sama ya, maka dikatakan bahwa 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 ini punya nilai yang sama atau disebut sebagai pecahan yang senilai. Nah, sekarang kita pelajari menyederhanakan bilangan pecahan. Caranya yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FBB dari pembilang dan penyebut. Nah, contoh, tentukan bentuk sederhana dari 10/25, maka kita cari FBB dari 10 dan 25 yaitu 5. Nah, sehingga 10 dan 25 ini masing-masing kita bagi dengan 5 ya, 10 dibagi 5, 25 dibagi 5, ketemu 2/5. Nah, sekarang bagaimana cara membandingkan bilangan pecahan? Yang pertama yaitu dengan menyamakan penyebut. Setelah menyamakan penyebut, langkah berikutnya adalah membandingkan pembilangnya. Oke, sebagai contoh, kita akan mencari hubungan antara 3/4 dan 3/5 ya. Kita cari dulu, kita samakan dulu penyebutnya yaitu 4 dan 5. Yaitu dengan mencari KPK dari 4 dan 5 yaitu 20 ya. Nah, maka kita jadikan penyebutnya menjadi 20, sehingga 3/4 kita ubah menjadi ya, penyebutnya kita kalikan 5 ini supaya jadi 20 ya, maka pembilang juga dikali 5, hasilnya adalah 15/20. Nah, sedangkan 3/5, supaya 5 ini jadi 20, maka kita kalikan 4, maka yang 3 ini juga dikali 4, hasilnya adalah 12/20. Nah, sudah ketemu pecahan yang penyebutnya sama yaitu 15/20 dan 12/20. Kemudian baru kita bandingkan mencari ya, kita bandingkan pembilangnya. Nah, yang ini 15, yang ini 12 ya.
tentu saja yang 15 lebih besar ya, sehingga 15/20 lebih dari 12/20. Maka kita kembalikan ke soalnya tadi 3/4 dan 3/5. 15/20 tadi senilai dengan 3/4, kemudian 12/20 ini senilai dengan 3/5, sehingga 3/4 lebih dari 3/5. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara mengubah bentuk pecahan. Kalian tahu bentuk pecahan itu bermacam-macam ya. Kita awali dari bagaimana mengubah bentuk pecahan campuran. Dalam hal ini contohnya adalah 2/5/6 menjadi pecahan biasa ya. 2/5/6 kita menjadi pecahan biasa, caranya adalah 2 dikali 6 kemudian ditambah 5. 2 dikali 6 yang ke bawah dikali kemudian ditambah, baru per penyebutnya per 6, sehingga hasilnya adalah 17/6. Nah, sekarang kebalikannya, kita ubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Nah, 7/3 ini artinya adalah 7 dibagi 3. Nah, 7 dibagi 3 itu adalah 2 dengan sisa 1, sehingga manakala diubah menjadi pecahan campuran menjadi ini adalah 2 ya, lihat hasilnya ya, 2 terus di sini, kemudian sisanya 1 ya, ini dituliskan di sini. Nah, kemudian per, nah 3 ini adalah penyebutnya ini ya, 1/3, maka ini 1/3 ya, 2 1/3. Nah, masih tentang mengubah bentuk pecahan. Nah, sekarang pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. 3/5 kita ubah menjadi bentuk desimal. Nah, cara yang pertama kita ubah penyebutnya ini menjadi bisa per 10, bisa per 100, bisa per 1000 ya, silakan. Nah, ini karena ini 5 maka mudah kita ubah menjadi per 10 ya, karena 5 kali 2 itu 10 kan, sehingga pembilanya juga kita kali 2 kan, karena penyebut kali 2, pembilan juga kali 2, hasilnya adalah 6/10. Nah, jika sudah menjadi 6/10 kita ubah menjadi pecahan desimal yaitu 0,6 ya, 0,6 belakang koma 1 angka ya, ini 10 ya. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menggunakan kurang HP juga bisa ya. 3/5 itu artinya 3 dibagi 5. Karena tidak bisa maka kita tambahkan 0 ya, di sini dan sini. Nah, baru kita bagi 30 dengan 5, itu berapa hasilnya? 6 ya, 6 kali 5 itu 30. Nah, kurangi hasilnya 0. Nah, hasilnya sama ya, 0,6. Nah, sekarang kebalikannya, kita akan mengubah bentuk pecahan desimal. Contohnya ini 0,36 menjadi pecahan biasa. 0,36 ya, ini belakang koma itu ada 2 angka, maka kita ubah jadi pecahan biasa menjadi 36/100. Ini 100 ini kan nolnya ada 2, ini 2 angka belakang koma. Nah, kemudian baru kita sederhanakan dengan membagi FPB pembilan dan penyebut ya. Kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 9/25. Ya, masih mengubah bentuk pecahan. Sekarang ke bentuk persen ya, 7/20 menjadi bentuk persen. Nah, cara yang pertama, penyebutnya ini kita ubah menjadi per 100, maka 20 ini kita kali dengan 5 ya, pembilannya juga dikali 5. Nah, 25/100 ini artinya 25. Cara yang kedua kita langsung kalikan dengan 7/20 dikali 100% ya. 7/20. Nah, ini 7 kali 100 kemudian dibagi 20. Kita bisa menghitungnya dengan poros kapit. 700 dibagi 20. Nah, ini 3 ya, yaitu 60. Kemudian dikurangi. Nah, 100 bagi 20 5. Nah, hasilnya sama ya, 30. Kan kurang kan hasilnya 0 ya, jadi hasilnya kan 35. Nah, jadi 35%.
Oke, sekarang kebalikannya ya. Bentuk persen menjadi pecahan biasa. 45% itu kan artinya 45/100. Nah, baru sederhanakan ya, dibagi 5 ini siapa? PB dari 45 dan 100. Biasanya adalah 9/2. Oke, bisa ya bagaimana cara mengubah bentuk-bentuk pecahan. Nah, sekarang kita lanjut ke operasinya ya, yaitu kita awali dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, ini ada 4 soal bagaimana kita mencari hasilnya. Ya, kita mulai dari yang nomor A. 11/6 tambah 378 ini pecahan campuran, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 11/6 menjadi 7/6, 37/8 menjadi 31/8. Nah, setelah seperti ini, maka langkah berikutnya adalah menyamakan penyebut ya. 6 dan 8 ini disamakan. Nah, berarti dengan menggunakan KPK. KPK 6 dan 8 adalah 24, maka 6-nya kita buat jadi 24, maka dikali 4 ya. Kemudian 8-nya kita buat 24, maka dikali 3 ya. Nah, sehingga yang ini dikali 4, ini dikali 3. Nah, hasilnya 28/24 dan 93/24. Nah, sudah sama penyebutnya, baru kita jumlahkan pembilangnya. 28 tambah 93 itu 121. Nah, pernya per 24 ya. Ini yang penyebutnya tidak usah dijumlahkan ya, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Nah, kemudian ini kita sederhanakan ya. Boleh menggunakan kapit ya. 121 dibagi 24. Nah, itu 5 kali 24 itu 120. Nah, berarti masih ada sisa 1 ya, sehingga 121/24 itu adalah 5, 1/24. Oke, kemudian kita lanjutkan yang B. 3/4 dikurangi 1/6 sama dengan pada penjumlahan ya. Kita bisa menghitungnya setelah penyebutnya sama. Nah, sini 4 dan 6 belum sama ya. Kita samakan dulu, nyari KPK 4 dan 6 yaitu 12 ya. Nah, sehingga ini 4 dikali 3 sampai 12, 6 kali 2. Pembilangnya mengikuti, yang ini kali 3 ya pembilang kali 3, yang ini kali 2 ya pembilangnya kali 2. Hasilnya 9/12 dikurangi 2/12. Sudah sama penyebutnya, tinggal yang dioperasikan pembilangnya. 9 dikurangi 2, nah, itu 7/12. Oke. Nah, sekarang yang C, penjumlahan bilangan pecahan dalam bentuk desimal ya. Nah, ini supaya mudah, kalian buat dengan penjumlahan bersusun ya. 14,7 ditambah 8,39. Nah, untuk ini kalian perlu memperhatikan nilai tempatnya ya. Ini 81 satuan, berarti letakkan persis di satuan ya, berarti di bawah angka 4 ini. Nah, komanya ini sama koma, ini lurus ya letaknya ya. Kemudian baru kita jumlahkan. Untuk menjumlahkannya sama seperti pada bilangan bulat ya. Oke, 0 tambah 99, 7 tambah 3. Nah, sama seperti pada bilangan bulat. Oke. Nah, kemudian untuk pengurangan demikian juga ya. Dengan menggunakan bersusun, nah, perhatikan nilai tempatnya. Nah, komanya ini lurus. Nah, kemudian pengurangannya juga sama pada bilangan bulat ya. Nah, 0 kurangi 7, pinjam ya, pinjam di depannya, jadi ini 3. Kemudian ini 5 kurangi 3, 2. Ini 14 kurangi 95 ya. Jadi dipinjam depan belakangnya. Nah, seperti itu ya. Caranya sama dengan tadi bilangan bulat. Tapi yang perlu diperhatikan manakala desimal adalah nilai tempatnya harus sesuai. Oke, kita lanjut ke perkalian bilangan pecahan. Nah, 3/8 dikali 4/7. Dan ini perkalian dengan
100 ya. Nah, oke, kita mulai yang A. 38 kali 4/7. Nah, kita tinggal mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan menyebut. Berarti 3 dikali 4 per 8 dikali 7, 12 per 56. Nah, maka baru kita sederhanakan ya. Bagi FB nya yaitu 4 ya, jadi 3/14. Nah, kemudian untuk yang B, perkalian dengan 100, 10, 1000, 10.000 dan sebagainya. Kita lihat nolnya ya. Di sini 100 nolnya ada 2, maka komanya ini nanti bergeser 2 angka ke kanan ya. Kalian ya, bergeser 2 angka ke kanan. Jadi komanya dari di belakangnya 2, di belakangnya 3, di belakang 4. Nah, 2 angka ya, menjadi 234,67. Misalkan kalau dikali 1000 maka bergeser 3 angka, karena 1000 itu nolnya ada 3 gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut yang C. 6,4 dikali 1,38. Kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campur biasa ya. 6,4 berarti 64/10. 1,38 berarti 138/100. Nah, baru pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya, hasilnya ini. Nah, baru kita ubah dalam pecahan desimal. Oke. Sekarang ke pembagian. Pembagian ini merupakan kebalikan dari perkalian ya. Jadi untuk yang A ini 3/4 dibagi 5/6 itu sama dengan 3/4 dikali ya. Kali terus dibalik. Siapa yang dibalik? Ini 5/6 menjadi 6/5. Nah, karena ini sudah perkalian, tinggal pembilang kali pembilang. 3 kali 6 18, 4 kali 5 20. Nah, terus kita sederhana bagi dengan FBB-nya ya. Yang B, nah ini 234,6 dibagi 100. Kalau tadi perkalian itu bergesernya ke kanan, kalau pembagian bergesernya ke kiri ya. Nolnya 2 berarti bergeser 2 angka ke kiri menjadi 2,3467 ya. Nah, kemudian yang C, 14,245 dibagi 0,7. Nah, ini supaya mudah kita kalikan 10. Kenapa kali 10? Nah, ini 0,7 ya, supaya menjadi bulat kita kalikan 10 ya. Yang atas kali 10 pembilangnya, di bawah penyebutnya juga dikali 10, sehingga hasilnya adalah 142,5. Kali 10 geser 1 angka ke kanan. 0,7 kali 10, komanya geser 1 angka ke kanan ya, jadi 7. Nah, baru dibuat kolom kapet, hasilnya adalah 20,35. Oke, demikian materi tentang bilangan bulat. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat buat kalian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.